Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun siang nggih, pun luwe nggih, pun sajake mboten semangat nek jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kula nyuwun izin dumateng Simbah Kiai Rohmat Latif Budiman beserta jajaran poro asatid wal asatidah Yayasan Al-Huda menika kangge tabaruk nyuwun berkahipun kangge putra putri kita sedaya, kangge kita sedaya kalian mentawasuli sedaya para masayihipun. Setuju nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Tsumma ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin sun Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Harun, Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh, Sayyidina Daud, Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Yusuf wa Sayyidina Yunus. Nah khususan Nabiullah Khadir Balyan bin Malkan bin Falih bin Arid bin Salih bin Al-Marfasad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Sumala ruahi jamil malaikatil muqarrabin son Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israel, Sayyidina Israfil. Sumala ruahi jami awliyaikal mukramin khususan sultan awliyai Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirahul aziz. Wa jami'i awliya itis'ah alladzina balaghuddina fi baladina Indonesia Husan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bitara, Sunan Gunung Jati. Sumaila ruahi jami'i masyaikhina wa syaikhihim. Nahusu khuson ila hadrati Simbah Kiai Latif Budiman lan sedaya jajaran asatid wal asatidahipun wa jami'i syaikhihi wa syaikhihim hatta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na fi ulumihim wa barakatihim wa karamatihim ridwanullahi ta'ala alaihim bi barakatilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min sururin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, alladzina hum warasatul anbiya, yang senantiasa kita muliakan, kita ikuti apa yang menjadi fatwa serta tuntunan-tuntunannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua berkesempatan besar menerima syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Terkhusus akhinal kiram Sembah Kiai Rahmat Khalil Rahmat Latif Budiman beserta jajaran asatid wal asatidahnya yang saya hormati dan juga yang saya harapkan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan daripada para kiai dan para asatid Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda ini, dan dapat keberkahan daripada santri dan santriwan maupun santriwati yang telah diwisuda tadi. Mudah-mudahan kita semua serta keluarga kita semua serta keturunan kita semua ila yaumil qiyamah diberikan kenikmatan iman Islam hingga sempurna iman Islamnya, husnul khotimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah, tadi alhamdulillah hadir Bapak Kades Desa Suryadi, yaitu Bapak Taufik MSI. Namun beliau tadi sudah berpamitan Bapak Ibu sekalian, karena ada kepentingan dia pulang lebih dulu. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk membawa Desa Suryadi ini lebih baik ke depan. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Dan kepada seluruh para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah juga tadi disebutkan ada pengurus ranting, pengurus NU, baik yang di ranting maupun di MWC yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan saya muliakan. Terkhusus juga akhinal kiram Bapak Kiai Abdul Wahid dari Mesuci Tulang Bawang. Beliau pakai koko hitam, peci hitam. Alhamdulillah bisa hadir. Yang beliau ini juga teman alumni, tapi lebih dahulu beliau malah dari saya di Jember, Jawa Timur. Demikian pula Bapak Khairul. Nah, Bapak Khairul itu juga sama. Bahkan beliau-beliau ini lebih dulu dari saya ya, di Pondok Pesantren Nurul Huda Curahwaru, Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur, asuhan Simbah Kiai Raden Mas Muhammad Mustajab Khalil.
Tak lupa kepada seluruh Dewan Guru SMP Plus Al-Huda dan seluruh para wisudawan. Mudah-mudahan beliau semua diberi ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semua oleh Allah diperkenankan untuk bertatap muka, bersilaturahmi pada acara wisudawan wasiswa plus ya, siswa plus SMP plus Al-Huda. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini, silaturahmi kita pada sempat ini juga menjadi silaturahmi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang mudah-mudahan kita semua berkesempatan besar mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang sudah jam setengah 12. Kira-kira saya dikasih waktu jam berapa menit ini? Terus terang dulu, tawar menawar ya. 1 jam, setengah jam, seperempat jam. Tak delok iki padha luwe kabeh mergo iki. Doawan, alhamdulillah ya, saking tekune para dewan guru mendidik putra putri ini pun panjenengan teng mriki ya, sampai tampilannya sangat luar biasa, yang mungkin kita semua ini pada masa kita belum sempat kita dapatkan, yang sekarang sudah didapatkan oleh putra putri kita semua. Alhamdulillah. Pripun, sepakat setengah jam? Sepakat 1 jam apa setengah jam? Setengah jam nggih. Ah, mergo pun awan. Hadirin kang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang diberikan cukup lumayan singkat, jadi akan saya sampaikan yang penting-penting saja pada kesempatan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Simbah Kiai Rahmat Latif Budiman tadi, bahwasanya kita sebagai seorang guru akan senantiasa menyandarkan santri yang diterimanya kepada gurunya, ya kepada guru yang sebelumnya. Padahal demikian pula guru yang sebelumnya itu dia serahkan kembali kepada guru yang sebelumnya lagi. Demikian juga yang guru yang sebelumnya itu sudah beliau serahkan kembali kepada guru yang sebelumnya lagi, sampai kepada guru-guru yang mencapai makom wasilin, beliau langsung haturkan kita semua, anak putri kita semua, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiyahnya langsung. Kita sebagai guru, dalam sebuah kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan bahwa kita itu haram hukumnya, Bapak Ibu sekalian, menyerahkan diri kita, menyerahkan anak kita, menyerahkan tentang kehidupan kita kepada makhluk. Kita harus menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang bijak, guru yang betul-betul memahami keadaannya, beliau akan senantiasa menerima anak didiknya secara lisan. Nggih kula tampi putra putri panjenengan mondok wonten ing mriki, ngaji wonten ing mriki,
dados santri wonten ing pondok mriki muga-muga dados tiyang sing soleh lan solihah. Secara lisan ngoten niku, ning atine Bapak Ibu sekalian niku piyambake aturaken kembali, pasrahaken kembali dhateng gurunipun. Gurunipun dipasrahaken teng gurune malih. Gurune malih dipasrahaken teng gurune malih terus sampai dumateng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalih Kanjeng Nabi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah lah yang akan mendidik mentarbiyah anak cucu kita semua. Kalau seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai menerima zohiron wa batinan, seserahan putra putri kita semua secara zohir maupun batin, maka anak cucu kita semua derajatnya tidak akan melampaui gurunya. Istilah orang di jalanan, elek gurune nguyuh ngadeg, santrine nguyuh blayu. Ngoten niku. Tapi kalau guru-guru pesantren, kiai-kiai pesantren yang ilmunya bersanad sahih tembus kepada Rasulullah SAW, dia akan senantiasa menyerahkan pendidikan putra putri kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sanad gurunya sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah SAW, yang di situ akhirnya yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam dunia pesantren itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, santri itu derajatnya keilmuannya bisa melampaui guru-gurunya. Karena pada hakikatnya yang mendidik itu bukan gurunya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng nopo seneng Bapak Ibu sekalian, duwe guru kok sing sahih keilmuane, duwe sanad sing sahih keilmuane tembus dateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mergo anak kula jenengan diserahaken pasrahaken datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita secara pribadi mau menyerahkan langsung kepada Allah, kita enggak ngerti, kita hanya tahu namanya Allah, tapi kita belum bisa baik berhubungan dengannya, sehingga belum tentu ketika kita menyerahkan sesuatu padanya akan langsung diterima olehnya. Oleh karenanya kita serahkan kepada orang-orang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak cucu kita semua terdidik, ya, tertarbiyah sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini terkhusus kepada wali-wali santri, bahwasanya tembung Jawa kacang orang ninggal lanjaran Bapak Ibu sekalian, buah jatuh tidak jauh dari tangkainya. Oleh karenanya saya sarankan kita sebagai wali santri agar bisa menyerahkan anak cucu kita sepenuhnya kepada orang-orang solih, agar supaya dididik, ditarbiyah menjadi orang yang solih dan solihah. Diserahkan sepenuhnya maksudnya kita tidak punya, sampai kita tidak punya wewenang lagi, ya, di situ untuk mengatur anak cucu kita kecuali atas seizin gurunya. Ning ojo sak sangune sampean pasane gurune. Engko sampean pasane gurune sak sangune ya monggo kersa gurune nyangoni barang. Kita sebagai orang tua cukup kita dorong dengan doa, ya. Kita support sekuat mungkin, ya. Kemudian kita cukupi apa yang menjadi kebutuhannya, sekaligus bisarah untuk gurunya. Kita semua sebenarnya punya kesempatan yang sama Bapak Ibu sekalian, untuk mempunyai putra putri yang solih dan solihah, punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya putra putri kiai yang akan jadi kiai,
Bukan hanya putra putri seorang ustadz ustadzah yang akan menjadi orang yang pintar ngaji. Kita semua walaupun kita sebagai petani biasa ataupun kita sebagai orang awam, orang bodoh, bahkan kita Al-Quran pun nggak ngerti, kita sebenarnya punya kesempatan yang sama Bapak Ibu sekalian untuk mempunyai putra putri yang soleh dan solihah, bahkan bisa menjadi seorang ulama besar. Dengan catatan syarat ya, kita semua harus menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang soleh dan solihah. Pak Yai dan Bu Nyai, kita serahkan sepenuhnya anak kita sehingga kita support dengan sebaik mungkin agar supaya anak kita mengaku orang tua kepada gurunya dan sampai diaku anak oleh gurunya. Kalau anak cucu kita semua sampai diaku anak oleh gurunya, orang yang soleh dan solihah, Pak Kiai dan Bu Nyai, maka derajat anak kita semua Ibu, ya, walaupun kita orang biasa, orang awam, walaupun kita orang yang betul-betul kurang dalam agama dan lain sebagainya, anak cucu kita karena sudah diaku menjadi anaknya orang yang soleh dan solihah, derajat anak kita akan naik Bapak Ibu sekalian. Paham kira-kira yang saya sampaikan ini Bu? Paham Ibu? Bapak-bapak paham kira-kira? Jangan dikit-dikit disuruh pulang. Jangan dikit-dikit di situ disibukkan dengan di rumah ya. Karena di rumah ada hajatan, ada apa, anak kita disuruh pulang, padahal di situ tidak diizinkan oleh gurunya. Anak kita harus kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Kiai dan Bu Nyai ya. Kita tidak perlu lagi mengaturnya ya, kecuali kita hanya mensupport bagaimana agar anak kita bisa diaku sebagai anak, bukan hanya sebatas murid saja. Sehingga derajat anak kita akan diikutkan ya kepada gurunya. Kacang orang ninggal lanjaran, buah jatuh tidak jauh dari tangkainya. Kalau kita orang biasa, kalau kita orang awam sebagai orang tua, maka anak kita carikan tambahan orang tua, yaitu Pak Kiai dan Bu Nyai. Sehingga anak kita mempunyai orang tua di samping kita, juga punya orang tua Pak Kiai dan Bu Nyai. Sehingga nanti anak kita derajatnya akan diikutkan kepada Pak Kiai dan Bu Nyai yang di situ lebih soleh, lebih solihah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sebuah pitutur luhur dari seorang guru besar Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Simbah Ki Jazuli di Ciamis di Banjar Jawa Barat sana. Ketika saya umur 16 tahun sowan kepada beliau, yang kebetulan beliau itu seperguruan daripada ayah saya. Saya ditanya oleh beliau, mondok neng dile. Saya jawab, saya mondok di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian beliau berpesan, eling yole, ojo kesusu mulih teko pondok, yen isih pengen mulih. Sumben ojo kesusu rabi, ye sik pengen rabi. Ya, saya umur 16 tahun ya urung patek mudeng, tapi senantiasa saya ingat. Begitu saya pahami dikit demi sedikit, dawuh beliau itu sangat luar biasa sekali. Ketika seorang santri, ketika seorang siswa mondok di sebuah pondok pesantren, kok masih kepingin pulang, itu bertanda Bapak Ibu sekalian, kalau dia seorang santri belum mempunyai jalinan khusus, ikatan khusus dengan gurunya, belum mempunyai jalinan cinta kasih sayang secara khusus dengan gurunya. Walaupun dia sudah menguasai banyak ilmu, walaupun dia sudah banyak hafalan ilmunya, mungkin dia kaya ilmu tapi miskin berkahnya. Kalau seorang santri
masih enteng berpisah jauh dari gurunya, masih enteng meninggalkan pondok pesantren, itu pertanda dalam hatinya belum ada jalinan khusus dengan gurunya, sehingga dalam keberkahan ilmunya ini masih tipis. Kalau dia memang betul-betul sudah terjalin cinta kasih sayang, hubungan khusus dengan gurunya, pasti dia akan berat sekali meninggalkan gurunya. Berpisah dari guru itu sangat luar biasa berat dalam hati, direwangi tangisan Bapak Ibu sekalian. Rasanya ora kuat ninggalno guru. Aduh kok guru niku abot. Iku tandane yen santri iku wis kaliran berkah sangka gurune. Wis keturunan nur ilmune sing teng mriku dadi cikal bakal ya, nur iman nur Islam dadekno anak putu kula jenengan soleh lan solehah. Mula kula jenengan sebagai orang tua ya, harus betul-betul berani melepaskan anaknya, anak cucunya diserahkan kepada Pak Kiai dan Bu Nyai agar beliau didik ya semaksimal mungkin, seleluasa mungkin mendidiknya. Dan beliau akan serahkan kepada gurunya lagi, yang gurunya akan diserahkan kepada gurunya lagi hingga kepada Rasulullah SAW. Atau guru-gurunya ini nanti ada yang mencapai derajat wasilin, beliau akan langsung terhubung dengan Allah, yang semua anak muridnya ini dia serahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di situ akhirnya anak cucu kita semua akan mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting Bapak. Mergo sakniki niku sudah banyak sekali ya, pendidikan-pendidikan, pondok-pondok pesantren bahkan hanya mendidik akal, tidak mendidik watak. Sehingga di situ mungkin dia alim, kelihatan alim, pandai baca kitab, ya, punya murid banyak, tapi wataknya ini enggak berubah. Ilmunya ini enggak mampu merubah wataknya. Dia masih seperti orang tuanya. Walaupun dia itu banyak ilmu, tapi wataknya itu masih seperti itu, tidak berubah. Apa yang menjadi penyebab seperti ini? Itu karena yang mendidik mungkin orang yang wataknya sebatas itu. Tapi kalau kita sebagai orang tua, dari wali murid, dan sebagai seorang guru, Pak Kiai dan Bu Nyai, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sanad keilmuannya para masyayihnya sehingga tembus kepada Rasulullah SAW dan langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka guru-guru, kiai-kiai, bunyai-bunyai yang semacam ini ya, yang akan merubah watak santrinya, bukan sebatas memberi ilmu. Watak ini bagian daripada keimanan, anugerah sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, keyakinan kaum Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu anugerah. Ora kok jare pinter mualim, pinter ilmu, pinter akeh apalane, banjur ngilmune, banjur imane kuat ngono. Boten Bapak Ibu sekalian. Iman itu murni anugerah sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dibuktikan sekarang. Nampaknya dia pengasuh pesantren, nampaknya dia orang alim, nampaknya dia orang bertitel, tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian masih mudah sekali tergoda oleh rayuan setan. Banyak di antara kita nampaknya di situ dia tidak begitu mengerti tentang agama,
Bahkan mungkin dia nggak pernah pesantren, tapi dia punya rasa takut yang kuat untuk melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anugerah ini, anugerah keiman ini Allah akan berikan melalui Rasulullah, melalui pewaris-pewaris Rasulullah, para alim ulama. Dan dari para alim ulama ini akan turun anugerah ini kepada santri-santrinya, murid-muridnya, yang di situ betul-betul ya mampu meraih ridho seorang guru. Oleh karenanya kita sebagai orang tua harus pandai-pandai mensupport anak kita semua agar senantiasa berbakti, taat, sami' wa ata'na kepada gurunya, agar bisa mampu meraih ridho seorang guru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya betul-betul terharu betul dengan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Rahmat Lutfi Budiman tadi, bahwa beliau tidak mengakui apa yang selama ini putra-putri kita dididik oleh beliau. Beliau tidak akui sebagai santrinya. Beliau akukan, beliau sampaikan bahwa itu adalah santri daripada guru-gurunya, santri daripada para masyayihnya. Yang masyayihnya itu beliau pun demikian, itu adalah santri daripada para masyayih-masyayihnya, hingga tembus kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah beliau sampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi wasilah anak cucu kita semua akan mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama, mudah-mudahan perjuangan Pondok Pesantren Al Huda ini akan senantiasa langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Dan senantiasa diberkahi ilmunya ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga saya sampaikan agar anak cucu kita dan kita semua diberikan anugerah iman melalui para kiai, bunyai, melalui para masyayikh, melalui para alim ulama yang memang di situ menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus betul-betul senang berkhidmah. Apa itu berkhidmah? Hikmah itu ada kalanya bil lisan, dengan lisan kita, yaitu dengan kita senantiasa sopan santun berbicara dengan orang alim, dengan para kiai, dengan alim ulama, mengamalkan apa yang menjadi perintahnya, yang menjadi ijazahnya. Kon moco Quran setiap dino ojo telat sak juz umpamane yo diamalke. Hikmah bil lisan. Kon wiridan umpamane setiap dino ojo telat surat Al-Qiyamah yo diwaca setiap dino Al-Qiyamah, ojo telat. Ampuh niku surat Al-Qiyamah. Kula jenengan gadah anak cucu sing angel, sing rewel, didikane, aturane angel, utawa beling, sampean wacak nih surat Al-Qiyamah khususno kangge anak cucu njenengan. Insyaallah piyambake akan tunduk. Sing biasanya tukang narkobaan dan lain sebagainya, bisa itu dibacakan surat Al-Qiyamah ya, dikhususke kangge anak cucu kula jenengan. Insyaallah dangu-dangu akan redup dadi wong sing taat marang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Hikmah bil lisan ya, kita senantiasa sopan santun berbicara kepada guru, kepada kiai, kepada ulama, mengamalkan apa yang menjadi perintahnya. Yang kemudian ada kalanya hikmah itu bil akmal, dengan perbuatan kita. Apa yang menjadi kerepotan kiai, apa yang menjadi kerepotan kiai bunyai, dengan enteng hati kita senantiasa membantu Bapak Ibu sekalian.
Kae pondok akhir repot, arep ono gawe sing enteng tandange Bapak Ibu sekalian. Hikmah bil mal. Iki Pak Kiai lagi akeh bangunane, lagi akeh keperluane. Kula jenengan sing gadah kelonggaran, sing enteng Bapak Ibu sekalian nggih kangge infak jariah. Bantu semua kerepotan kiai, bunyai, para alim ulama. Iku hikmah. Lah sing angel iku mau kalau kita sudah rajin enteng hikmah bil lisan, hikmah bil amal, hikmah bil mal, kita oleh Allah akan dianugerahi ya mampu berhikmah dengan hati, dengan sir, yaitu cinta dengan kiai, cinta dengan para alim ulama. Angel loh Bapak Ibu sekalian, nggak bisa dipaksakan. Kulo jenengan saged cinta, saged seneng kalih kiai, bunyai niku mboten saged dipaksakan. Iku anugerah. Kalau kita oleh Allah sudah diberi, dikasih, dihujamkan dalam hati kita rasa kasih sayang cinta kepada para alim ulama, orang-orang soleh, itu sudah menjadi pertanda Bapak Ibu. Kalau kita nantinya akan dikumpulkan oleh Allah bersamanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng iki lho. Cinta iku lho kalau orang-orang soleh. Menjadi jaminan Rasulullah yang akan menjamin. Dia akan bersama orang yang dicintai. Paham Bapak Ibu ya? Seneng cinta karo kiai iku ndadekno kula jenengan bareng mangke teng surgane Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah. Kula jenengan dadi santri kalau rajin ngaji iso dadi kiai. Tapi lek kula jenengan rajin dibarengi kelawan rajin berhikmah, ora mung trimo dadi kiai, iso juga dadi wali. Kula jenengan santri rajin ngaji, pateng ngaji, iso dadi kiai. Tapi lek kula jenengan barengi rajin enteng berhikmah, ora mung trimo dadi kiai, iso juga dadi wali. Karena ilmu sir, ilmu ruh itu akan bisa berjalan ngalir ke dalam diri kita melalui hikmah. Dan itu pula yang akan menjadi wasilah ilmu wahbi, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang biasa disebut ilmu laduni. Ilmu laduni niku saged milih teng kula panjenengan niku. Iku harus berdasarkan hikmah, terutama duwe rasa cinta yang sangat luar biasa kepada gurunya. Barulah ilmu laduni iku akan masuk dalam diri kita. Anakalane laduni sugro, anakalane laduni kubro. Laduni sugro yo cepet banget. Maca pisan pindho hafal, delok sekilas wis paham dan lain sebagainya. Iku laduni sugro. Nek laduni kubro, dengan izin Allah tanpa belajar, tanpa melihat, tanpa mendengar, dia akan hafal seluruhnya, faham semuanya. Lah niki tiang-tiang sing ngeten niki niku mboten bakal angsal kecuali dalam hatinya itu diberi kasih sayang yang sangat luar biasa kepada gurunya. Bersih hatinya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan enteng berhikmah, senang berhikmah kepada gurunya. Tidak hanya kita waktu di pondok pesantren, juga kita sudah menjadi alumni pun senantiasa sambung kepada gurunya. Tidak ada rasa putus hubungan dengan gurunya. Galek tiang niku pun ngeten niki. Guru nang ujung wetan, santri nang ujung kulon masih tetap bisa menerima wejangan-wejangan saka guru. Tiada jarak antara santri dengan guru. Ketika seorang santri membutuhkan, guru senantiasa hadir memberikan arahan. Kalau jalinan kasih sayang dengan seorang guru itu sudah betul-betul terjalin dengan baik. Ini sangat penting saya sampaikan ya.
dengan waktu yang sangat singkat. Ini saya sampaikan ini karena ini adalah hal yang paling penting, hubungan antara santri dan guru. Ya. Hubungan antara santri dan guru. Ilmu kasbi, pandai, ilmu-ilmu yang lain itu saya hitung nomor 2. Yang nomor 1, ya, wajib seorang santri itu mampu meraih ridho seorang guru. Bagaimana agar guru itu tidak hanya sebatas mengaku santri kepada kita, tapi juga diaku anak. Agar supaya antara santri dengan guru itu betul-betul terjalin, tidak hanya sebatas murid dan guru, tapi juga terjalin hubungan antara anak dan orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya sekarang itu orang alim, orang pandai, cendekiawan, tapi tidak mampu merubah watak dirinya. Ini karena yang dia dapatkan hanya ilmu. Keberkahannya tipis dia dapatkan. Dia tidak tersambung secara ruh, orang tua kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, hingga Rasulullah SAW. Terputus. Man lam yakun lahu syekhun fa syekhuhu syaiton. Wa man lam yatasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warasan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah syaitan. Dan barang siapa yang tidak mempunyai guru yang sambung silsilah tembus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia terputus dari keberkahan dan tidak menjadi pewaris Rasulullah, tidak menjadi ulama. Walaupun dia pandai, walaupun dia pinter, walaupun dia banyak hafalannya, tapi tidak mempunyai guru yang tembus silsilahnya kepada Rasulullah SAW, dia tidak layak disebut ulama, tidak layak menjadi warisnya Rasulullah SAW. Sudah setengah jam nih Bu? Sudah nggih? Nah, sudah jam 12. Kita doakan bersama, mudah-mudahan anak cucu kita semua dan khususnya Mbah Kiai Latif Budiman beserta ustadz-ustadzahnya, beserta anak didiknya semua, dan beserta kita semua, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal. Diberikan rizki yang melimpah ruah barokah. Amin ya robbal. Dan diberikan kesempurnaan iman Islam hingga husnul khotimah. Amin ya robbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Muhammad Mahfud Masduki dari Pondok Pesantren Al-Amin, Desa Sidorahayu, Kecamatan Belakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menghaturkan salam silaturahmi kepada Pondok Pesantren Al-Huda beserta jamaahnya dan kepada seluruh para hadirin hadirat. Mudah-mudahan silaturahmi saya pada kesempatan ini juga akan menjadi silaturahmi kumpul kembali seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restu, mudah-mudahan saya kembali dalam kondisi sehat walafiat. Yang kebetulan insya Allah sepulang dari sini juga saya nggak bisa langsung pulang ke rumah.
Ada acara ya, di situ yang harus saya isi, sehingga saya tidak mungkin bisa langsung ke rumah dan melihat waktunya, langsung ke acara. Pulang dari acara, nanti pulang ke rumah, kebetulan di rumah ini juga hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu itu haul di pondok pesantren saya Al-Amin, haul para masayikh. Di antara guru saya adalah Simbah Kiai Raden Mas Muhammad Mustajab Holil yang juga menjadi gurunya Bapak Khairul di samping Bapak Latif Budiman, juga menjadi guru Bapak Kiai Abdul Wahid dari Mesuji Tulang Bawang, dan ada pula di antara guru saya adalah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Tahun 2003 dulu saya mengabdikan diri kepada beliau. Beliau masih sehat namun di kursi roda. Saya di dalamnya mengabdikan diri. Di antara guru saya juga Simbah Kiai Syarif Hidayatullah, murid langsung Simbah Kiai Hudori Tegalucu Magelang. Kemudian di antara guru saya juga Simbah Kiai Muhammad Imam Ghazali dari Jember juga, Jawa Timur. Nah, beliau semua sudah wafat. Secara zahir beliau sudah ditanamkan di alam kubur sana. Saya mengawali haul beliau-beliau ini ya, besok di Jumat, Sabtu, Minggu, khotmil Quran para hufad, kemudian tahlil fidah, tahlil kubro. Mohon doa restunya pada Bapak Ibu sekalian yang berada di sini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, penuh dengan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu saja. Sebelumnya saya mohon kepada seluruh jamaah yang hadirin, kita sholawat bersama, dan kemudian semua yang membawa ya di situ uang, saya harapkan mengikhlaskan hati, membantu panitia atau membantu bangunan di Pondok Pesantren Al-Huda. Kita sholawat bersama. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على محمد. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.